Kalau untuk basic Jawa Timur oke lah, tapi kan kita kan awal Jogja nih. Nah itu yang paling susah adalah teknik. Karena tari menurut saya nih, dari semua tari di Indonesia itu yang paling susah adalah tari Jogja. Halo teman-teman, saat ini sudah ada di samping saya seseorang yang akan kita tanyai tentang jurusan yang pernah dia tempuh selama kuliah dulu. Nah, ini merupakan pembahasan yang sangat menarik karena jurusan yang dia ambil itu jurusan yang bisa dibilang langka dipilih oleh laki-laki. Iya, ya. Laki-laki. Nah, sekarang kita langsung saja kenalan dengan teman saya ini. Silakan. Halo guys, perkenalkan nama saya Elan Firadianto. Kalau dulu di zaman saya masih S1 dipanggilnya Kak Chan. Kak Chan. Kak Chan itu dari film dulu. Film Cendara. Kalian tahu mungkin bakal ketawa sih. Iya. Film Cendara, panggilnya Kak Chan itu sih. Dulu saya itu akhirnya di jurusan seni tari di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Karda gitu ngomongnya emang. Jadi jurusannya seni tari nih. Seni tari, yap. So saya manggilnya Mas Elan atau Kak Chan aja. Mas Elan aja deh. Kak Chan tuh kalau yang tahu pasti ketawa soalnya. Oke, siap. Oke, Mas Elan, jurusan seni tari ya. Ini unik banget nih Mas. Nah, saya mau tanya boleh ya? Boleh banget dong. Oke, dulu kenapa memilih jurusan seni tari? Oke. Jadi kenapa saya dulu akhirnya memilih seni tari untuk studi S1 saya dulu. Jadi waktu kecil itu kebetulan orang tua saya, ibu saya itu seorang sinden, wayang kulit. Oh, ibunya seorang sinden. Almarhum bapak saya itu dia pengrawit, penabuhnya. Nah, kan dari kecil saya lahir jam 5 pagi, malam itu ibu saya udah manyuin lagi, nyinden lagi. Jadi saya dulu latihan, ikut pentas juga udah tidur di samping gamelan. Jadi udah terbiasa dengan gamelan. Terus tiba-tiba waktu SD itu, waktu saya kelas 1 SD, saya suka sama seorang cewek gitu kan. Dia itu anak tari. Nah, saya itu ikut tari biar dekat sama dia. Ayah saya yang lebih jago nari akhirnya kan. Tapi waktu itu SD, SMP saya malu mau nari, dibilang bencong lah apalah. Karena waktu karnaval kampung nih kan, itu kan ada 21 orang nih, 20 cewek, 1 orang saya laki-laki. Tapi orang tuh bangga lihat saya tuh. Nah, tapi karena beberapa orang sih bilang, oh kamu banci nanti nari gitu terus gini-gini. Nah, itu mungkin saya masih belum punya ilmu ya. Jadi malu kan akhirnya. Oke lah, SMP saya jauh dari tari. Saya milih ngeband. Nah, SMA saya pindah ke jalur lain, ke penyiar radio. Tapi kelas 3 SMA ini entah kenapa waktu itu guru kepala sekolah, dia tuh anaknya nikah. Kan resepsi nih, butuh penari. Nah, karena nggak ada laki-laki, entah kenapa itu saya pernah nari ala-ala di kantin. Dipanggil lah. Akhirnya disuruh nari, kok bagus. Nah, kata guru saya. Terus bilang gini, "Nak, gimana kalau kamu kuliah tari? Terus dari kuliah tari, kamu kembali ke sini ngajar." Nih. Wah, beneran nih Pak? Iya. Nah, akhirnya akhirnya saya pilih-pilih. Ada nih kampus yang baik nih, yang aku baik gitu kan, antara Solo atau Jogja. Temanku itu kuliah juga di Jogja, cuma dia ambil TV. Ngambil jualan TV maksudnya, bukan ngambil TV ya. Iya. Nah, kalau ngambil TV di ini ya Pak, ditangkap Pak. Nah, akhirnya oke deh, yuk barengan kita daftar. Daftar. Habis daftar itu aku ikut SNMPTN. Nah, aku ikut SNMPTN itu biar kalau nggak keterima diisi, aku ada cadangan. Nah, dulu tuh aku ngambilnya UGM. UGM jurusan? Sospol kalau nggak salah, aku Sospol. Ada ya, Visipol ya. Nah, itu karena kan IPS dulu kan. Nah, ternyata nggak terima yang SNMPTN, keterima yang diisi. Ini memang ini deh, memang udah jalannya. Nah, itulah akhirnya aku mantap untuk oke lah, aku kuliah diisi gitu. Karena memang jujur dulu bayanganku lulus dari isi itu bukannya ngajar, tapi biar bisa kerja di dinas atau ke luar negeri. Gitu. Berarti memang dari kecil ya, dari kecil sudah terbiasa dengan kesenian. Tapi awalnya masih bingung nih mau masuk ke seni apa. Setelah SMA ada guru yang menyarankan masuk ke seni tari. Guru tari saya sebenarnya sih. Oh, guru tari itu ya. Akhirnya masuk seni tari lah. Dulu waktu masuk seni tari isi Jogja itu jalur apa?
Karena waktu itu 2012 ya, 2012. itu tidak ada jalur lain selain mandiri. Jadi isi belum bergabung kayak SBMPTN atau sampai jadi memang mandiri langsung ke Jogja, daftar langsung. Daftar sama tes tuh beda waktu. Daftar juga harus ke Jogja, terus pulang lagi. Tes lagi kemana? Ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur. Ke Jawa Timur. Asli mana emang? Lumajang dong. Lumajang. Lumajang kota pisang. Oke, siap. Gitu. Pulang, habis itu, habis aku pulang, habis itu setelah habis sudah, baru besoknya balik lagi Jogja untuk tes. Gitu. Oke, berarti sebelumnya emang udah ada basic nari dong? Ada sih dari kecil sebenarnya. Tari tradisional atau Tradisi. Aku bilang itu tradisi karena itu memang kalau kita bahas tradisi ya, tradisi itu adalah sesuatu yang turun temurun, minimal 3 generasi kan. Kata Pak dosen yang di sini gitu kan. Nah, jadi itu adalah tradisi gitu. Tapi setelah tradisi baru lanjut ke kreasi. Karena ikut sanggar dulu. Ikut sanggar juga. Sanggar tari. Dari 25 orang cuma ada 5 cowok, 5 laki-laki. Di kelas itu. Di kelas sanggar itu. Dan saya akhirnya yang paling direkomendasikan untuk jadi ketua waktu itu. Mungkin karena udah bakat ya. Nah, bakat itu diolah, ada potensi, terus ditambah, akhirnya jadilah seorang penari sekarang ini yang gitu. Fenomenal lah ya. Fenomenal, gila. Nah, dulu waktu tes di sini apa aja yang dites? Ada tes tulis gitu nggak? Waktu itu pertama itu adalah tes ini. Biasa tes rapot gitu kan segala macam, tes rapot selesai. Nah, hari berikutnya 3 hari dulu saya tuh. Hari pertama tes rapot segala macam itu plus langsung tes ini ujian untuk apa yang kita bawakan, tari apa. Nah, itu langsung di stage-nya isi dulu. Hari kedua itu aku tes kreativitas. Jadi ya biasa disuruh bla 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 dengan ini eksplorasi segala macam gitu. Suruh ngikutin gerak nggak? Biasanya ada. Enggak, kalau kita jadi gini, kita dulu dibikin 4 grup. Satu grup tuh 4 orang. Jadi awal tuh kita dikasih benda nih, entah payung, entah apa segala macam. Tolong tarikan, selesai. Habis itu ada musik ini sedih. Tolong gimana rasanya jadi sedih. Nah, terus berikut aku yang itu aja nih. Tolong kalian jadi udara. Udara gimana? Jadi api, marah. Yang paling seru jadi apa? Tanah. Nah, langsung tidur. Nah, habis itu barulah ayo yang satu di depan ikutin geraknya. Nah, gantian kayak gitu sih. Nah, hari ketiga baru wawancara. Wawancara itu lebih ke kayak persiapan, terus pengalaman selama berkesenian kayak gitu sih. Jadi berarti sebelum daftar di jurusan itu sudah tahu ke depan mau jadi apa? Sebenarnya dulu udah, kalau nggak guru kembali ke SMA atau mau ke dinas gitu. Dinas kebudayaan gitu lah ya? Iya, di Jawa Timur sana. Gitu. Nah, waktu awal-awal masuk itu kita belajar apa dulu sih biasanya? Pertama pasti karena kita mayornya itu adalah Jogja, pasti tekniknya Jogja sama Bali. Itu wajib. Karena Jogja Bali itu ada Bali dasar sama Bali lanjut. Ya 2 kali. Nah, itu sih yang paling wajib, memang dasarnya itu memang Jogja sama Bali. Selain itu juga pasti ya tentang teori-teori lah pasti. Ada teorinya ya? Ada. Kalau di sana itu 75% praktek, 25-nya teori. Nah, dan tari-tariannya banyaknya di daerah Jogja yang dipelajari. Kita lebih ke Sumatera, Bali, Jawa. Sumatera, Bali, Jawa. Jadi satu Sumatera, satu Bali, dan satu Jawa. Jadi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja. Nah, terus dari Padang, Aceh, terus pokoknya Melayu, Rantas segala macam itu. Habis itu Jawa Bali ya pasti Bali dari Bali cewek, Bali bancian, sama Bali keras gitu. Berarti belajar banyak genre ya? Banyak sih. Dan itu ketika belajar gimana? Apakah karena sudah ada basic tari jadi bisa menyesuaikan atau memang perlu belajar lagi? Kalau untuk basic Jawa Timur oke lah, tapi kan kita kan awal Jogja nih. Nah, itu yang paling susah adalah teknik. Karena tari menurut saya nih, dari semua tari di Indonesia itu yang paling susah adalah tari Jogja. Karena Jogja punya pakem yang sangat-sangat mengekang bagiku, tidak bisa lepas gitu kan. Kalau siku ya siku, nggak boleh siku kesini, nggak boleh. Siku ya siku, harus gini, harus gini. Itu sudah pakem, itu yang paling susah. Dan juga postur tubuh, adik-adik, kuda-kuda ya. Atau di Jawa itu ada adik-adik ya. Ya kan? Nah, itu yang susah kalau menurutku. Karena kalau udah menang di Jogja, itu pasti ke berikutnya untuk gerak-gerak Jawa khususnya ya, itu pasti enak untuk membentuknya gitu sih. Nah,
Kan Mas Elan ini di jurusan seni tari laki-laki ya. Itu porsinya bagaimana tuh? Laki-laki dan wanita itu banyak mana dan lingkungannya seperti apa? Porsi mahasiswanya kah atau porsi ketubuhannya atau gimana? Ya, mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa itu kita dari 60 orang, itu 11 laki-laki dan sisanya perempuan. Dari 60 itu. Karena dulu kita ketaman dari kampus ISBI Kaltim. Jadi waktu itu kan ISBI belum punya kampus sendiri. Di situ kan di Jogja. Gitu. Artinya ada 60 orang, 11 laki-laki dan sisanya perempuan. Nah, sekarang masalah pergaulan gimana nih, Mas? Kalau pergaulan di sana itu bebas sih, Bro. Bebas dalam hal kita bebas berekspresi, mau yang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Yang penting dalam kelas kita punya prestasi, itu sih. Karena kebanyakan pun, walaupun yang laki-laki jadi perempuan, mereka punya prestasi baik di dalam maupun di luar kampus. Itu yang saya amati sampai saat ini. Nah, itu sih. Nah, itu tuh yang paling penting gitu ya. Iya. Nah, ini kalau kata teorinya di queer ya, menurut si Judy itu, sekarang itu kita bebas memilih skripnya kita masing-masing. Walaupun kita secara seksnya ini kita laki-laki nih, tapi kita masuk isi itu pasti kita bakal memilih skrip kita masing-masing. Nah, itu looknya mau dilihat seperti apa? Secara gitu struktur konstruksi gendernya, nah itu bisa dibentuk dari pergaulan, dari ini dan itu sih. Oke. Menarik sih. Nah, ini berarti walaupun kita laki-laki, sebenarnya tidak ada salahnya untuk memerankan tarian wanita. Iya. Ya, benar banget. Hanya saja itu dalam profesionalitas ya. Gitu. Itu TA saya dulu. TA-nya dulu. Iya. Jadi saya itu mengambil objek materialnya itu sebenarnya gandrung Banyuwangi. Oh iya. Tapi saya ngambilnya gandrung lanang. Gandrung lanang itu kan tetap kostumnya perempuan, gesturnya juga perempuan kan. Cuma objek formalnya nih, isu yang saya angkat itu sebenarnya lebih ke gender dan juga profesional sebagai seorang penari. Jadi lebih ke MP saya. Saya kan dari kecil nari nih. Ya, aku pikir dulu tuh aku nari karena hobi, saya suka gitu. Jadi kenapa harus orang itu ya namanya orang kampung ya. Pasti stigma yang muncul ya bencong kayak gitu kan. Padahal tari itu kan apa ya? Tari itu kan bergerak gitu. Tapi kita harus juga bisa membatasi diri. Karena ada yang memang suka tari perempuan, berarti jadi perempuan kayak gitu loh. Sifat tari itu yang akhirnya kebawa oleh sikap sehari-harinya gitu sih. Ini menarik nih dari pernyataan Mas Elan nih soal pandangan masyarakat ya terhadap laki-laki yang menari, ya kan? Nah, ketika Mas Elan kuliah itu apa pandangan masyarakat? Terutamanya mungkin kalangan di kampung gitu ya atau teman-teman yang lain gitu. Bagaimana memandangnya dan bagaimana cara Mas Elan menanggapi hal itu gitu. Ya, jadi sebenarnya saya pernah melakukan sebuah observasi sih. Tapi bukan observasi secara terpimpin atau terstruktur ya, tapi observasiku hanya sekedar aku mengamati tapi tidak sengaja aja gitu. Apa yang saya alami. Waktu saya kecil ketika saya nari itu diapresiasi oleh masyarakat gitu loh. Masyarakat kampungku gitu, tapi sekalian saya nggak nari, tapi orang ngomong kayak, alah jadi bencong pasti ini bencong. Dan ketika saya sudah kuliah di jurusan tari, mereka malah berubah stigmanya. Jadi mindset mereka malah kok bisa hampir bilang kok bisa ya dia kuliah tari tapi tetap laki-laki dan tetap berprestasi. Nah, apalagi saya pernah beberapa kali tampil di TV. Nah, karena TV itu memberikan sebuah saya kayak dikasih sesuatu yang akhirnya orang itu pikir, oh ini yang diajarkan kuliah tari itu dia bisa kayak gini loh, kayak gini. Jadinya mereka sekarang kalau saya pulang tuh malah diagung-agungkan gitu loh. Dibanggakan ya. Selain dia kuliah jadi artis, nah itu loh. Itu sih. Akhirnya memunculkan pandangan baru ya di masyarakat. Jadi asalkan struktur konstruksi genderku tetap skripnya tetap laki-laki itu aja sih. Itu yang harus dijaga ya sebenarnya. Berarti dulu tuh kayak bodo amat tuh orang mau ngomong apa gitu ya. Penting saya sesuai dengan passion saya sendiri, saya yang menjalani gitu ya. Tapi itu saya bilang bodo amat istilahnya itu setelah aku kuliah. Sebelumnya kan aku sempat down di SMP itu kan, takut dibilang lagi karena berpengaruh pada mentalku soalnya itu. Jadi aku kayak merasa pada akhirnya aku setiap kali mau gerak ini nggak bebas gitu loh. Nah, mau berteman sama ini tidak gitu loh. Nah, itu sih. Oke, nah Mas Elan. Iya. Selama sejarah Mas Elan kuliah di jurusan tari,
tentunya banyak prestasi yang didapat dong. Iya. Dari prestasi itu akhirnya bisa merubah stigma masyarakat terhadap Mas Elan, ya kan? Nah, prestasi apa aja yang pernah didapat? Alhamdulillah sih ya, beberapa kali, karena kita hidup di kampung ya. Jadi ketika satu orang itu bisa nampil di TV, itu berasa kayak artis ya. Tapi bagi itu sebuah prestasi, karena kan nggak semua orang bisa seperti itu gitu loh ya. Nah, waktu itu gara-gara ada ulang tahun Antv gitu kan. Jadi kan waktu itu juga lagi boomingnya film Mahabharata gitu kan. Alhamdulillah saya bisa dampingi itu di Syahir atau gimana? Jadi memang Trans TV kan Trans TV lagi Antv kan pengennya kan di Prambanan. Nah, butuh 50 penari. Ya otomatis kan yang diambil kan anak isi, anak UNJ kan. Kan cuma itu doang. Nah, akhirnya aku pengen anak isi. Nah, aku ditawarin lah, mau nggak ya dari penari gini. Nah, aku berkesempatan juga jadi pendampingnya si Syahir Sheikh waktu itu. Nah, itu difoto ya sama keluarga sampai disebarin gitu, biasalah gitu kan. Nah, itu terus juga beberapa kali kan setelah aku akhirnya pindah Kalimantan, aku kan diajak temanku collab untuk garap tari, akhirnya bisa membuat nama Kalteng itu di tingkat nasional, dan itu menjadi kan, itu kan kalau kita tahu kan ada Parade Tari Nusantara kan. Nah, Kalteng itu jadi juara umum, dan itu pertama kalinya Kalimantan jadi juara umum. Nah, itu langsung dapat appreciate juga dari gubernur, datang langsung. Nah, tahun berikutnya kita garap lagi dengan masa yang lebih banyak lagi, itu sekitar 200 penari, membawa Kalteng lagi ke Istana Garam, dan itu kan live di TV, di Antv, nonton sekampung. Nah, nonton sekampung, aku masukin juga di Facebook aku, masuk di Lumajang Bersatu, di Facebooknya Lumajang itu kan. Akhirnya lah terkenal juga ya, bisa sampai tampil di Istana Negara. Itu prestasi yang luar biasa loh, yang orang-orang nggak sembarangan bisa tampil di sana ya kan. Kan seleksi juga kan, seleksi gitu. Terus tampil di Indonesia banyak banget pernah dong? Alhamdulillah intinya dari Sumatera, Bali, Jawa sih. Iya. Banyak banget ya? Banyak sih. Kalimantan pasti. Kalimantan, Jawa, Bali, yang udah. Sumatera udah belum ternyata. Belum ya? Belum. Oke, nanti lah ya. Nanti insya Allah. Dan itu gratis ya Mas ya? Gratis dong, gratis, dibiayain. Dapat ya inilah buat makan, buat jajan, buat beli, ya mungkin buat beli iPhone. Ya Allah Tuhan. Itu salah satu ininya lah ya, manfaatnya lah ya, dari hasil kerja keras kita belajar gitu. Nah, kemudian Mas kuliah di tari, kira-kira kerjanya bisa jadi apa aja sih? Nah, kalau ngomongin tari itu sebenarnya kan tari itu kompleks ya. Dulu aku belajar tari itu tidak hanya sekedar tari, tapi bagaimana kita juga belajar produksi tari. Ada produksi tari, ada juga manajemen tari. Nah, jadi kita juga bisa jadi performance, bisa jadi produksi, orang-orang produksi yang memproduksi sebuah pertunjukan, atau sebagai orang-orang manajemen. Bagaimana kita memanage sebuah karya, memasarkan, dan akhirnya memiliki nilai guna dan nilai jual juga. Dan itu bisa menghasilkan kantong kita masing-masing seperti itu. Dan juga kalau kita juga ada kan dulu mata kuliah rias busana. Banyak teman-temanku itu yang perempuan dan juga laki-laki yang terjun ke dunia make up. Dan akhirnya mereka jadi muat terkenal juga. Bahkan ada juga senior saya nih, dia buka wedding make up juga tuh muat. Dia tuh sekali make up bisa 10 juta sampai 30 juta. Luar biasa. Nah, itu sih. Dan juga teman saya, adik saya itu sampai dia punya WO sendiri, pelaminan sendiri gitu. Wedding organizer ya? Yes, gitu. Jadi banyak banget kalau kita benar-benar serius di tari dan kita tahu kemana arah kita pasti jadi orang sukses. Jadi orang sukses lah ya. Iya, pastinya. Dan juga yang satu lagi, kita juga bisa jadi akademisi. Nah, jadi pengajar tari ataupun jadi kritisi. Kritikus. Sekarang di Indonesia kan jarang banget. Yang aku tahu baru Pak Sal sama Pak Sardono. Ya kan? Berdua itu. Nah, karena kurang banget. Di ICI ada satu, tapi itu belum booming. Pak Mariono. Dia baru lulus S3. Nah, sebenarnya ada beberapa tapi belum banyak. Nah, yang dibutuhkan kan anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial yang apa sih yang kalau kata Bu Mega kan apa sih sumbangsi anak milenial, ingat gak dulu? Nah, kita harus tunjukkan bahwa kita dari orang seni tari khususnya kita harus memberikan sebuah sumbangsi gitu sih. Luar biasa tuh, berarti ada 3, jadi artis, jadi orang yang memproduksi, sama orang yang manage. Ya. Itu jadi artis itu juga banyak, ada yang jadi dancer, ya kan, jadi make up artist,
bikin wedding organizer, wah banyak lagi Banyak pokoknya banget. ya. Jadi Banyak pengajar juga bisa gitu. Nah oke, the last but not least nih Mas Elan, kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan sama anak-anak zaman sekarang, anak-anak yang punya minat di jurusan seni tari, khususnya para lelaki nih, Laki ya. lelaki yang tapi minder gitu. Tapi gimana dulu nih? Gimana apanya? Karena gini, laki-laki di Jogja Oke. dengan laki-laki di Jawa Timur, dan setiap populasi atau setiap masyarakat itu berbeda. Oke. Di Jogja, anak dari kecil nari itu sudah didukung soalnya. Oh, nah, gitu. kecuali di Jawa Timur tempat saya nih. Iya. Nah, anak kecil nari, laki-laki itu langsung jadi bahan omongan. Nah, kalau di Jogja kan dari kecil dia TK udah karena Jogja ini kan ya kota seni lah ya. Iya, betul. Nah, itu jadi setiap daerah beda gitu loh. Oke. Anggaplah di Kampung saya kan. Iya, di Atau di beberapa daerah yang di mungkin daerah yang memiliki mungkin- stigma yang masih kurang bagus terhadap laki-laki ya. Betul. Itu sih. Oke, gimana nih? Pesannya apa Ya, nih? kalau menurut saya bagi kalian semua adik-adik yang memiliki passion di dunia tari, nah intinya tetap cintai tari, tetap tekuni, walaupun karena hanya kita yang bisa merubah stigma masyarakat dengan cara kita berprestasi, itu aja sih. Oke. Kita punya dua telinga, punya dua tangan, bukan untuk mata, tapi menutup telinga dulu sementara tentang omongan-omongan orang. Kita punya dua mata untuk melihat luasnya jendela dunia ini terhadap seni tari. Kita punya mulut ini untuk bisa menyebarkan isu-isu tentang tari yang baik. Dan kita punya tubuh yang sangat luar biasa, anugerah dari Tuhan. Untuk yang punya talenta di dunia tari, kita harus terus mengembangkan bakat kita gitu. Kalau kita sudah berprestasi, insya Allah stigma itu akan berubah dengan sendirinya. Nice. Oke, luar biasa sekali obrolan kita pada kali ini, Mas Elan. Terima kasih banyak Sama-sama. sudah mau diajak ngobrol. Semoga apa yang Mas Elan sampaikan itu bermanfaat buat semuanya ya. Amin. Terima kasih, sampai situ saja. Ini nanti nggak ada lain lagi. Oh, bisa nanti kita Next bikin lah lagi. ya. Oke. Lebih dalam tentang Lebih tari. dalam Yang tentang kekinian tari. ya. Yang mungkin. kekinian. Siap. Siap. Bye bye. Bye bye guys.